Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang nih ya, selamat siang. Kembali lagi di Solusi Cuan. Kali ini saya bersama ada tamu jauh kita, ya Mas Dimas. Gimana kabarnya Mas Dimas? Tos dulu dong. Tos dulu. Dan satu lagi narasumber kita, yes, yang siapa yang nggak kenal beliau ya, Pak Putra Chandrabuana. Oke, kita ngobrol apa? Kita ngobrol-ngobrol. Pak Put, itu ada buku apa Pak yang lagi dipegang Pak? Lagi ini buku digital Tomaksari untuk acara tanggal 7 Juni besok. Oh, ini yang Komdarnas. boleh ditunjukin Pak Put. Komdarnas ya, ini buku baru digital Tomaksari ya. Solusi produk digital, solusi ekonomi tahun ke depan. Oke, ini Mas Dimas sebagai ini ya penerbitnya ya. Ya, Betul. Oke. Berarti ini berapa lama dia akan ready bukunya Mas? Kira-kira? kalau kata itu sih awang hujan Oh. yang terkenal. Katanya sih. Kata tahun hujan 10 hari ya. Iya, 10 hari lah ya. Nanti pas MotoGP itu. Oh, Ada 10 hari. Iya. berarti yang pas countdown tanggal 7 udah ready lah ya. Ready, Udah ready. Ya, Seribu exemplar paketnya. Apa? Ready 1000 exemplar sebenarnya kurang sih. Itu udah terpesan semua Ya ya. udah apa 1000 dulu aja ya. Untuk yang 1100 nanti harga kita naikin. Buat ini ya. Oh iya. Selanjutnya. Oke, bukunya udah ready. Teman-teman yang belum daftar, buruan ya daftar udah sekitar 350 ya. Tadi pagi kita cek peserta 350-an. Jadi silakan daftar supaya nggak ketinggalan ya. Oke, kita ngomongin apa? Ini channel apa sih? Itu channel Solusi cuan. Oh, solusi cuan mungkin ya. cuannya mana? Solusi dulu ya, baru ya, jadi ada solusinya. Oke, Pak Bud, kita ngomongin apa lagi nih ya? Tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih, kelihatannya masalah banyak orang di luar sana, mungkin juga masalah kita, ya. Masalah Indonesia, Masalah Indonesia apalagi masalah negara gitu ya. masalah dunia. Itu hutang. Ini yang kita bahas di pelataran masjid tadi ya. Iya betul. Oke, hutang. Ya. Mungkin hampir semuanya individu di dunia ini punya hutang. Iya. Iya kan, punya hutang. Nah, pertanyaannya kan apa namanya, nggak bisa gitu ya terus-terusan nih hutang tutup gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah, ini ada nggak sih Bang Putra solusi ya? Solusi yang mungkin praktis gitu ya, bisa dijalankan gitu ya, dan mungkin semua orang bisa menjalankan ini ya. Kira-kira apa Pak Putra? Ada ini nggak? Ada insight nggak buat kita semua di sini? Solusi hutang itu ya dibayar ya. Dibayar, tapi kan uang untuk membayarnya itu Betul. pakai apa? Benar. Banyak sih sebenarnya solusi untuk melunaskan hutang, tapi pertama itu berawal dari niat. Ya, pertama berawal dari niat ya, lalu memaksakan diri. Memaksakan diri, setelah niat memaksakan diri. Ketika kita ada niat agar memaksakan diri, lantas kita harus mempunyai network. Kita harus dekat-dekat sama orang yang sumber-sumber uang. Bukan berarti kita mengutang lagi ya, kita harus dekat dengan orang-orang sumber-sumber uang, sumber-sumber ilmu. Banyak sekali ya, kebetulan ada beberapa sahabat-sahabat saya yang memang dari yang namanya utang itu kan minus ya, menuju ke nol aja sulit. Ya, menuju ke nol aja sulit, tapi alhamdulillah dengan digital itu banyak yang telah berhasil menguras hutang. Hanya saja saat ini bermain digital tidak seperti dulu. Dulu mudah sekali posting, udah besoknya sudah banyak kita mendapatkan lead. Nah, karena itu kita di sini berpikir keras, kita mau bikin terobosan apa
ya kita akhirnya alhamdulillah ada beberapa program kita yang insya Allah ini akan bisa membantu teman-teman di luar sana untuk melunasi utang. Oke. Nah, untuk melunasi utang dengan cara digital, dengan cara digital, dan kita sebut di situ to the point brandnya ya, Facebook Ads lunas utang. Oke, ini programnya. Programnya. Facebook Ads lunas utang. Iya. Gimana mas? Keren ya? Nama. Facebook Ads lunas utang. Karena kita selesai ya. Facebook Ads. Facebook Ads lunas utang. Kalau dari mas menarik nggak? Apa dari sisi namanya gitu? Kalau misalkan ini jadi sebuah buku, Iya. ini kira-kira bukunya tuh bisa laku berapa, Mas? Sebagai Kalau lihat, kalau kalau lihat, oh ya berutang itu kan banyak ya, harusnya lakunya banyak. Cuma yang mau pakai Facebook Ads ini yang mungkin harus jadi pertanyaan tuh. Kan karena kan kalau lihat datanya itu mungkin ada ya data. Ternyata Indonesia berapa besar pengguna pinjol gitu kan. Nah itu kan jadi data juga Iya. masalah utang kan. Cuma kan mungkin sebagai masalah orang banyak berutang untuk hal yang konsumtif tuh yang pinjol tuh ya. Iya. Nah terus diarahkan di Facebook ini mungkin jadi menghindari kepada yang konsumtif menjadi utang produktif. Nah itu menghindari mindset itu juga kan itu perlu waktu juga sih Pak. Nah dari Bapak ada pertanyaan nih. Karena katanya lebih sulit lunasin utang yang di bawah 100 juta daripada di atas 1 M katanya gitu Pak. Tapi ada lagi yang menarik nih. Kemarin ada salah satu menteri Pak yang statement. Jadi para mereka yang terjerat pinjol itu mau dikasih bansos. Ini sudah judul ya. Judi online itu mau dikasih bansos. Artinya kalau kita kaitkan dengan program ini kan sebuah, kalau mereka pemerintah mungkin ya gimana caranya dikasih sesuatu lah biar bisa makan atau biar bisa gitu kan. Nah ini kan mungkin untuk penjelasan nih yang nantinya akan diajari, yang nantinya akan disampaikan di tadi program baru ini Facebook Ads lunas utang itu kayak gimana Pak detailnya? Saya udah bingung juga ya sekelas menurut berpikirnya seperti itu. Luar biasa kan? Bukan luar biasa, itu solusi Jual bukan? itu solusi ngaco. Iya oke. Ya, harusnya pinjolnya itu yang harus diberantas. Ya, judi online-nya itu harus diberantas, bukan dikasih bansos. Cara ini, ya. Oke, Facebook Ad yang pasti teman-teman ya, Pak Kur, Pak Dimas ya. Kalau menurut saya nih, ya, Facebook Ad itu kalau kita ngomongin Facebook Ad tentu ada sesuatu yang dijual, ada sesuatu yang diinformasikan. Nah, sementara mereka yang terjerat utang, kalau utang bisnis sih masih oke-oke lah. Biasanya orang yang punya utang bisnis, mereka tuh punya kecerdasan bisnisnya juga gitu. Mereka mesti jualan. Ya utang konsumtif ini, Pak ini bawah 100 ya juta yang di bawah 100 juta, ya terus, nah ini menjadi sebuah permasalahan besar. Nah, kembali ke Facebook Ad-nya ya. Ketika yang pertama tadi, yang penting dia punya niat. Yang kedua itu memaksakan dia. Nah, kita punya program namanya Facebook Ads lunas utang. Kalau kita berbicara Facebook Ads, saya ulang-ulang lagi tadi ya, kita harus punya produk. Nah, produk di luar sana itu mempunyai HPP yang tinggi-tinggi. Ya, HPP yang tinggi-tinggi dan berisiko mereka mau memainkan itu, apalagi Facebook Ads harus mengeluarkan biaya ads terlebih dahulu gitu. Nah, kita di sini karena kita di sini ingin membantu mereka yang punya utang, kita menciptakan sebuah produk. Nama produk kita ini produk lunas utang juga. Produk kita lunas utang. Contoh, belanja SEO atau digital marketing selama 100 kali lebih pertemuan itu hanya dengan 30.000. Jadi mereka yang punya hutang itu, dia cuma ikut kelas kita, bayar berapa? Cuma 30.000. Nah, kelas yang bayar 30.000 ini itu bisa dia jual kembali ke siapapun seharga yang sama 30.000.
Terus misalkan dia jual ke si A, si B, si C, si D sampai si Z gitu kan, itu dia jual 30.000. Nah, hasil menjual tiket kelas kita ini nggak masuk ke kita, langsung diambil untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Artinya apa? HPP-nya itu hanya 30.000 saja. Di awal aja tuh ya. Di awal saja. Gila, pembelian berikutnya sampai 100, Sampai 100, sampai 1.000, itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang yang ikut kelas melalui si yang berhutang ini, itu dia masuk ke dalam database ya, masuk di dalam kolamnya si yang punya hutang ini ya. Apabila terjadi transaksi lagi, dia dapat lagi. Nah, ini produk-produk yang seperti ini itu kita ciptakan ya. Tujuannya untuk teman-teman ya, para si penghutang di situ ya, penghutang yang berhutang ya, yang punya hutang itu enggak kesulitan. Oh, saya mau jualan apa, ini. Kita langsung buatkan produk, dan produk ini produk sejuta umat. Siapa aja pengen ya belajar ini, pengen punya produk ini. Dan apa saja produk-produknya selain belajar SEO, nanti juga ada belajar Facebook Ad. Belajar Facebook Ad, harga joinnya 100.000. Jadi si yang punya utang ngambil license Facebook Ad, kelas Facebook Ad ke kita, bayarnya 100.000. Lantas dia bisa jual berkali-kali. Cara jualnya untuk sederhana, cara jualnya ya. Kalau misalkan nggak laku, dia jual ke orang 100.000 secara organik gitu kan. Buat satu orang, dia jual 100.000 buat 2 orang. Nggak laku lagi, dia jual 5 buat 5 orang 100.000, boleh. Yang penting dia dapat uang 100.000, toh nggak setor ke kami. Dia jual ke satu RT 100.000, nggak jadi masalah, toh nggak setor ke kami. Lalu pertanyaannya, Pak, dia tuh cuma dapat 100.000 toh. Dia bawa 100 orang, dia cuma dapat 100.000 toh. Jangan salah, 100 orang ini jika terjadi transaksi, dia dapat lagi. Ya, ini namanya produk ya. Udah kelasnya Facebook Ad Lunasutan, produknya produk Lunasutan. Ya, kembali lagi ya, ini kan karakter ya. Kalau dia memang hobinya utang, dapat duit, dia mau memperbanyak. Tapi ini adalah salah satu ikhtiar kami ya di sini, karena Indonesia itu akan sulit untuk maju. Indonesia akan sulit untuk berpikir jernih ketika hutang menumpuk. Masyarakat mana yang nggak punya hutang? Cicilan motor, cicilan rumah, ya, pinjol dan lain-lainnya. Seperti itu sih ya. Jadi ya doakan ya, kami memproduksi terus-menerus produk-produk lunas hutang. Sejauh ini udah berapa membernya Kak itu? Yang ini kebetulan produk baru ya. Ini kebetulan produk baru. Membernya itu kita ada 2.000-an ya. Kita ada 2.000-an yang sudah berhasil, nggak bisa kedetek ya. Nggak bisa kedetek karena di waktu pas bulan Ramadan kemarin itu yang closing mungkin ada 1.000-an, tapi kan dia karena closingnya langsung nggak kedetek di data kita, ya kan, nggak kedetek di data kita nggak tahu yang closingnya berapa. Tapi setelah itu baru kita masukkan mereka ke data kita. Seperti itu. Kira-kira menurut Mas Dimas, ini solusi nggak sih? Siapa ya yang nggak pengen belajar digital marketing? Siapa yang nggak pengen belajar Facebook Ads? Siapa yang nggak pengen cuan? Ya, kedua next ya, seseorang yang tidak mempunyai ilmu digital, dia akan kesulitan dalam semua hal. Nah itu pertanyaan saya Pak. Ya, Kan berhutang kan rata-rata umurnya beda-beda. ya, Kan orang mungkin dengar Facebook aja udah login aja nggak bisa gitu kan, Iya. ada routing. Nah oke. itu gimana Kak solusinya? Yang penting dia beli produk ini aja, toh dia bisa nyebar brosur, toh organik. Pasar offline itu lebih besar dibandingkan online. Selagi dia mau, kalau fotokopi nggak bisa, itu yang masalah. Ya, tapi kalau dia bisa fotokopi, ini contohnya ada fotokopi, ada taruh nomor telepon di sebelah aja.
Nah, cara-cara closingnya itu diajarin. Yang nggak bisa itu kalau nggak punya handphone itu baru nggak bisa. Ya, tapi kalau selagi punya handphone itu bisa. Bahkan ini ya kelas ini bisa menjadi bisnis utamanya. Jualan nasi uduk tapi jualan ini juga bisa nggak bisa? Tinggal taruh aja lah di banner di nasi uduknya, ya kan? Belajar digital solusi lunas utang, ikut kelas ini. Toh bayar cuma 30.000. Ya kan, nasi uduk 2 bungkus nasi uduk. Nah, siapa lagi ya? Artinya ini memang bisa siapa saja bisa. Ya, siapa? Kecuali kalau bayar 1 juta cuma 30.000. Seperti itu, Mas Dimas. Oke, jadi sebenarnya ada dua nih ya. Ada produk lunas utang, jadi disediakan produknya. Iya. Lalu yang kedua caranya juga diajari. Iya. Ada cara-cara yang organik lah ya. Iya. Organik itu maksudnya cara-cara yang nggak usah beriklan, Iya. ya cukup sebar-sebar brosur gitu ya. Terus ngubungin teman-teman kita gitu ya. Iya. Ada cara yang berbayar. Iya. Nah, cara berbayar ini nanti diajari dalam program yang tadi. Program Facebook Ads Lunas utang. Produknya produk lunas utang. Oke, berarti semua udah disediakan di situ. Sudah disediakan, bahkan yang organik pun kita ajarin juga. Oke. Ya kan? Oke, berarti tinggal orangnya nih. Iya. Mau gerak atau enggak gitu ya. Mau apa namanya? Pengen lunas apa enggak gitu ya. Seberapa Iya. besar tekadnya gitu ya. Iya, seberapa besar dia memaksakan diri untuk lunas. Sebenarnya program ini bukan cuma buat lunas utang aja, tapi kan lebih menarik sekarang ini kalau dibikin program judul itu lunas utang. Iya. Targetnya bisa masuk ke semuanya. Semuanya ke utang ya. Iya, padahal ini Utang berapa sih? Masalah kita sama. Sama juga. Cuma beda angkanya ya. iya, karena ini apa namanya pembisnis yang lagi sepi order ini juga sebenarnya bisa main seperti ini. Kita mendengar di luar sana orang-orang berhasil main Facebook Ads, berhasil main TikTok Ads, berhasil ini. Cuma kan walaupun berhasil itu berhasil di situ kan harus ada modal, harus ada keberanian untuk beriklan, ya untuk beriklan, ya untuk beriklan. Nggak ada orang yang iklan budget kecil terus dia bisa bagian order naikin bisnis. Sekarang bisnis itu bukan budget kecil, budget besar. Nah, ini bisa cari modal buat iklan dari sini agar tidak mengganggu cash flow-nya yang lain. Ya kan, dia bisa cari modal dari sini. Nah, terus untuk yang siswa ingin buat bayar sekolahan mahasiswa, untuk bayar ini istri suami yang karyawan yang ingin tambahan penghasilan, karena ini bisa dilakukan sambil kerja juga dan bisa dijadikan bisnis utama, yaitu menjadi bisnis edukasi, ya, atau bisa dijadikan bisnis sampingan. Nah, konsep kita ini sebenarnya menggabungkan menggabungkan dua metode, bahkan 3 metode, ya. Yang pertama itu konsep license PLR, yang duitnya nggak ke kita, mereka ambil sendiri. Lalu penggabungan konsep PLR dengan affiliate, ya, affiliate. Nah, berikutnya offline. Peluangnya offline, bahkan kita ya, karena penduduk Indonesia banyakkan yang offline, ya, dibandingkan yang paham online. Ini sebenarnya peluangnya besar banget. Offline pun kita ajarkan seperti itu. Dan insya Allah ya teman-teman ya, kalau kita hitung itu 30.000, dia dapat misalkan 100 orang dia udah dapat 3 juta, dia dapat 1.000 orang dia udah dapat 30 juta. 1.000 orang itu baru dapat di license-nya 30 juta. Affiliate-nya, Iya. Penjualan penjualan berikutnya affiliate itu dapat komisi ya. Ya. Lalu renewalnya, produk-produk affiliate yang kami jual ini ada renewalnya lagi, tahunan dia dapat lagi. Artinya apa? Ini solusi untuk Indonesia sebenarnya. Ya, solusi untuk Indonesia, meratakan ya ahli-ahli digital sampai ke pelosok-pelosok, ya, meratakan, ya, terus menyelesaikan masalah utang rakyat Indonesia. Ya, ini kita real, ya, real.
Anda mendaftar sekarang itu besok udah bisa ikut kelasnya. Anda daftar sekarang pas pulang ngomong sama temen mau ikut kelas ini langsung dapat. Wah, bahkan kemarin ada beberapa testimoni yang ketika dia Zoom langsung dia dapat sebar-sebar. Oke ya. Luar biasa. Oke. Oke, ada lagi mas? Mas. Oh banyak. Langsung lah dipertanyakan. Pertanyaannya ya ada beberapa jawabnya juga Biasa aja gitu ya. biasa aja. Nah Pak Put, lunas utang sama Facebook Ads. Apa yang menyebabkan kita belajar Facebook Ads terus bisa lunas utang? Itu mungkin pertanyaannya. Iya. Sampai bisa lunas utang. Nah itu maksud aku. Oke. Kan tadi ada organik, Oke. ada organik, ada Facebook. Ya. Organik tadi 30.000, Ya. Facebook 100.000. Ya. Organik tadi mungkin bisa sebar-sebar aja. Ya. Facebook kan saya harus belajar lagi, bayarnya lebih mahal. Kenapa saya harus main di Facebook, sedangkan saya bisa main di organik? Oke. Kalau kita ngomongin organik, itu kan kita berbicara tentang waktu kalau dibandingkan dengan ads. Organik itu kita yang berjalan menginformasikan itu sebanyak-banyaknya. Ya, itu organik. Kalau pakai Facebook ad ya, ya kalau pakai Facebook ad ya kita bisa mengganti ya pergerakan kita itu dengan uang bayar ke Facebook. Ya, itu namanya budget iklan. Ada yang dari 20.000 satu hari, ada yang dari 100.000. Semakin besar itu semakin percepatannya semakin dapat. Nah, tentunya harus memiliki ilmu Facebook ya dong, ya kan? Bagi yang nggak mempunyai ilmu Facebook Ads, dia bisa kita jodohkan kepada kita mempunyai namanya karyawan lepas digital. Karyawan lepas digital atau teman-teman di luar sana yang yang ingin bisa membantu share profit aja ya, share profit berapa misalkan 80 20 20 yang bantu iklan atau budget iklan dari ini, dari yang si punya utang gitu ya. CS-nya saya nggak bisa, ya tinggal bagi hasil aja sama CS-nya. Artinya apa? Dia mau lunas utang, dia cuma perlu apa? Cuma perlu uang 1 juta untuk bisa melunasi untuk melunasi hutang ratusan juta. Gimana Pak? Kenapa hanya uang 1 juta? Contoh nih, advertiser ya, Pak Tur, misal Pak Tur kan biasa mengiklan. Kalau CTWA iklan uang 1 juta bisa dapat berapa gitu? Banyak Pak. 1 juta ya? 1 juta berapa bro? 1 juta? 50? 500 juta? Iya. 500 lah ya? Kalau 2.000 ya? Ya, 500 leads tuh. 1 juta rupiah bisa mendapatkan 500. 500 lead. Oke, 1 juta. Masa nggak closing 100? Kalau 100 berapa? Closing 100 3 juta tadi kan? 3 juta. 3 juta. Oke. Sisa data berapa? 500. Ya, sisa data berarti kan Masih ada 400. masih ada Kalau closing. yang belum closing ya. Oke. Oke ya. Ini yang bayar 30.000, kita dapat 100. Ya karena kita ingin cepat lunas utang, ini cara pada yang saya ini bisa dilakukan. Kan nggak ada support ke kami lagi. Ya. Kalau di follow up harga 15.000, kira-kira berapa lagi closing? Oh iya. Oke. Coba berapa lagi closing? Ya, 200 lah. 100 lah ya. Jadi sudah dapat ada 1,5 juta. Apa setengah juta? Oke. Lalu di 5.000 nggak bisa transfer ya? Dulu bisa 10.000 lah. 10.000. Oke. 1.100. 100 ya. Jadi jadi 5.500. 5.500. Berikutnya sisanya masukin aja ke grup, kasih gratis. Oke, cara jualnya seperti itu. Masukin aja ke grup lo, gue kasihan deh sama lo, ya. Gue kasihan sama lo masukin aja ke grup ini linknya. Siapa tahu dengan cara yang seperti ini lo bisa terbuka hati lo, pikiran lo yang ngeluarin uang 30.000 aja berat banget untuk belajar. Gue sedekah ke lo. Oke, masuk tuh 500 taruh lah. Yang masuknya 450. Ya. Oke, Pak. Masuk 450.
Selanjutnya ketika sudah masuk 450 itu masuk ke sebuah grup yang akan digodok di situ. Ya, kita jualan, kita ada Zoom di situ, Zoom belajarnya, Zoom ini, sehingga dia kemungkinan yang gak jadi closing itu trustnya aja, bukan mereka nggak punya uang, kemungkinan mereka nggak percaya ini dan seterusnya. Oke, jadi dapat duit berapa? Dapat duit 5.500.000. Untung berapa? 4.500.000. 4.500.000. Uang 1 jutanya diambil lagi, Diputar lah ya. diputar lagi buat ngiklan. Lalu yang 3.500.000 dibagi hasil sama CS-nya. CS kasih 500.000 atau itu ya CS kasih 1 juta, si ini kasih 1 juta, sisanya dapat dia lagi, berarti dia dapat 2,5 juta. Dia ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Ngapain dia? Enggak ngapa-ngapain toh. Nah, selanjutnya dia iklan lagi. Terus menerus seperti itu. Jadi nggak usah berpikiran ini apa namanya. Ketika orang udah nggak mau, udah susah di follow up, udah sedekah aja mereka selesai. Apalagi kan ada terusannya. Gitu. Sudah terjawab? Ya saya kan hanya mewakili pertanyaan netizen tadi. Oh, netizen ya. Dan sulit nggak nih? Kayak jadi kayak netizen. Karena kita berpikir gini ya, 30.000 buat beli bakso rupiah apa yang akhirnya kan kita keluar aja terkadang nggak terasa itu sudah habis berapa puluh ribu, bahkan berapa ratus ribu. Mohon maaf Pak, kan saya nggak ngerti Facebook Ads. Oke. Saya tengok langsung apa? Langsung ke WA, klik to WhatsApp, jadi langsung nggak masuk ke landing page. Nanti pas apa lagi Pak? Landing page itu landing page ya, website lah ya, itu website. Oke, saya mulai tertarik nih misalnya sama Facebook Ads lah. Kan tadi ada organik, ada Facebook Ads. Iya. Ternyata yang bikin beda ini sama-sama lunas utang. Iya. Cuman kalau mau cepet pakai Facebook Ads. Iya. Jadi ini solusi lunas utang, ini solusi lunas utang cepat lunas utang. Iya. Apa ya? Pakai Iya. Facebook Ads. Iya. Cuman saya nggak ngerti nih Pak. Nah, caranya tadi dari 1 juta jadi 500 orang tuh gimana Pak maksudnya? Semakin dia ngerti semakin bagus asal manut. Coba Pak, gimana? Kan tadi 1 juta 500 orang tuh gimana? iya. Kan tadi yang iklanin ada advertiser sendiri, Oke. Jadi Bapak CS-nya sendiri. Bapak ngasih. Nanti kami jodohkan dengan ada advertiser. Jadi saya nggak perlu belajar Facebook Pak. Enggak perlu, tapi belajar manut aja. Ya, Belajar iya, belajar manut aja. Kadang orang-orang yang di luar sana ngengkel. Dia bilang manut tapi masih mau berontak. Ikutin aja kalau memang nggak bisa gitu loh. Seperti itu. Rontaknya gimana Pak? Wah, banyak apa ini begini macam-macam, pokoknya manut aja kalau mau diarahin, ya. Semakin banyak pertanyaan, semakin menyesatkanmu. Ingat kisah sapi, ya, orang yang bunyi, ya. Tapi coba cewek. Ya, ini semakin yang udah ikut aja gitu. Ya mungkin kan mereka karena khawatir kan keluar duit, jadi khawatir gitu. Mungkin gitu Pak. Dan Iya. nggak paham. Iya, biasanya ya lebih khawatiran mana dia dengan ditagih-tagih utang, nggak dapat duit. Oke. Biar kita pilihannya cuman seperti itu. Nah, kita berbicara hidayah nih ya. Kita berbicara hidayah. Ketika ditutup pintu hidayah, mau seperti apapun kita menceritakan pakai logika yang logikanya itu nggak masuk. Jika kita udah jelaskan seperti ini masih ini belum dapat hidayah, perlu doa lagi. Ya, ada loh yang jelas banget alurnya masih nggak mantap. Padahal pintar dia. Iya, padahal pintar itu tapi nggak dapat hidayah dalam hal mau belajar atau dalam hal menangkap peluang. Oke. Kopi Pak. Oh iya, ada satu lagi nih. Kamu tahu nggak orang-orang sukses yang belakangan ini sering muncul? Tahu Pak? Kan banyak tuh, mungkin orang-orang di sekitar mungkin banyak. Ada. Ya, itu bukan karena kehebatan mereka secara langsung, karena mereka pas momennya. Nah, kita itu sering menghilangkan momen ini, momen pas ini untuk dagang kurma pas Ramadan. Harusnya kalau momen pas Ramadan
untuk dana rumah harusnya jor-joran dan ngegas bisa-bisa. Dapat itu momen, jangan setengah-setengah. Nah kebanyakan momen ini ditinggal. Ya ini ada kelas 30.000, entar dulu lah ngeliat orang sukses dulu ya. Ketika orang udah berhasil, terus kamu ngikutin cara itu udah nggak berlaku lagi. Udah sulit. Ketika ada sesuatu yang baru dan itu effortnya nggak terlalu berat, nggak usah pakai pikir, ambil. Kecuali kalau effortnya bisa sampai jual rumah, jual sawah, ya jual harga diri, ya. Tapi kalau cuma 30.000 itu harus diambil. Karena ini udah jelas-jelas orang yang ngasih 30.000 tuh mau bantu lo gitu loh. Ya. Oke Pak, nggak kan 30.000 itu kan udah clear yang tadi kan. Ya. Kan ini yang menjadi pertanyaan kan kita di Facebook tuh. Facebook kan dimulai dari 100.000. Ya. Dan poinnya kan bukan 100.000-nya, tapi belajar Facebooknya. Oke. Dan tapi kan tadi kan dikawinkan kan. Iya. Boleh belajar atau tidak? Enggak masalah gitu. Nah, tapi terus next step-nya kan ada budget 1 juta tuh. Iya. Budget 1 juta kan. Ya, mungkin itu barrier-nya tuh di situ. Artinya jadi hambatannya tuh Sebenarnya nggak harus 1 juta, 20.000. nah, Jalan. nah ini info baru Pak buat kami. Enggak, itu kan contoh ya. Contoh. Ya. Nah, kalau saya cuma kasih 20.000 bisa kan? Bisa. Dapat berapa tuh? Iya, kalau 20.000 tadi berapa bro? 5 lah, 5 sampai 10 ya. Oh 5. Kalau 20.000, 5 closing gua udah 60. Itu. Oke ya. Ini bisa di ini. Saya pernah ya 50.000. Ini real ya. Budget iklan 50.000. Dari cuma punya duit 50.000 doang. Itu akhir bulan sampai 30 juta. Yang Facebook Ads juga. Gitu. Oke, Mas Dimas. Anda mau join? Silakan ke meja pendaftaran di situ. Coba, Anda tertarik nggak? Anda kan bisa ngiklan. Anda setahu saya bisa ngiklan. Bisa, maksimal. Oke, Kita mau Pak. kan bisa Facebook Ads. Ya dikit-dikit Pak. Iya, bisa dikit-dikit ya. Masa nggak tertarik dengan apa namanya jual produk 30.000, bahkan mungkin Anda bisa jual yang 100.000. Tertarik Pak, tertarik. Cuman kan ini kan solusi untuk semua orang itu pengen lunas utang kan. Iya. Jadi jangan sampai Bukan hanya buat lunas utang aja, tadi sudah disebut. iya dan lain-lain Iya. Jadi jangan sampai jadi hambatan tuh. Cuman khusus orang-orang yang ngerti Facebook, wakil kan kayak gitu. Oke, ya. Makanya angle-nya kita itu Facebook Ads lunas utang. Yang pas, ya Mungkin bukan Facebook Ads-nya Pak yang Oh, iya. tembak, tapi cepat lunas utangnya. udah banyak di luar sana. Jangan cepat kan gitu ya. Di luar sana udah banyak dan pembohong semua rata-rata. Ya. Loh, apa nggak ada actionnya? Dengan produk Coba aku program lunas utang di luar sana bikin stres orang. kalau saya sih gini Bang Nek. Ini biar nggak stres ya. Iya. Ini kan orang banyak terjebak ke pinjaman online. Iya. Saatnya kita pindah ke bisnis online, nah itu Pak. Supaya cepat lunas utang gitu. Kalau usulan dari saya. Jadi jangan cuma utangnya aja Pak yang online. Betul. Bisnisnya juga online gitu. Jadi begini. Gitu Pak. Nah kita harus belajar bisnis online. Jangan cuma belajar utang online. Gitu Pak. Tapi sebenarnya ya lead magnetnya itu masih kalah sama ngutang online. Ya, kalau kita ngomongin lead magnet, ya, ketika orang sudah terdesak, mau jenggotnya sepanjang apapun, mau topinya sebanyak apapun, itu dia banyak yang terjerat pinjol. Itu orang sudah terjebak melihat 0,1%. Berarti karena keterdesakan Iya. mereka mau ambil mengambil resiko apapun untuk ambil pinjaman online. Boys juga sebenarnya. Nah, makanya itu dia balikin ke sini. Harusnya mereka yang punya utang besar, utang banyak, itu kalau kita Karena terdesak. iya harus beli. ada sedikit apa namanya
produk yang market tidak tadi. dibuat ini. Tapi jangan disarankan dia pinjol dulu coba iklan di sini. Itu Jangan jangan gitu ya. ya. Pokoknya uang iklan jangan dari pinjol ya. Uang itu jangan dari pinjol. Uang kita bisnis pertama tuh jangan dari minjem, Mbak. Jangan kita ikatnya gitu Pak. Jangan cuma berani kotak online, tapi harus berani bisnis online gitu ya. Enggak pasti ya, bisnis online sudah umum. Iya. Sekarang ini ya Mas, Kan yang justru kan pasar kita umum Pak. iya gini loh, di luar sana solusi lunas utang itu udah banyak banget, dan hampir semua enggak memberi solusi. Ada yang disuruh zikir doang, ya memang benar gitu kan. Tapi kan ikhtiarnya bahkan enggak, ikhtiar dunianya itu enggak ada, enggak ini gitu ya. Gimana ikhtiar akhiratnya sama ikhtiar dunianya gitu. Nah kita ini ikhtiar dunia nih, kamu pasang Facebook kamu ini terus ini produknya. Ikhtiar lunas utang dengan bisnis online gitu Pak. Bisnis online itu sudah nggak laku. Mas itu dia online-nya ada lah ya. Online Ya, ya. kan Facebook Ads kan sudah online ya. Ini Mas Ed, kata-kata bisnis online itu udah dari tahun 2000 sampai sekarang, jadi sudah nggak laku lagi. Oke. Oke ya, makanya ini kenapa saya bersikap ke sederhana. Kita kan di sini solusi cuan belakang layarnya itu adalah otak aman dan out of the box. Ya, nah bisnis online itu kita searching itu ketemu banyak di luar sana, di Google di mana. Tapi kalau Facebook Ads langsung tak, mungkin nggak ketemu Mas. Ya, strategi dan lunas utang pada dan kita itu sih. Oke. Oke, ada lagi? Mungkin cukup kali ya. Jadi intinya Facebook Ads lunas utang ini apa namanya sih, media Pak ya? Media apa namanya sih, jalan ya, salah satu ikhtiar untuk kita. Intinya lunas utang itu kan kita butuh duit banyak sebenarnya, ya nggak? Dan cepat. Nah kan itu seperti itu ya, butuh duit banyak dan cepat. Ya, gimana caranya? Kamu pernah bilang, para pengusaha-pengusaha di luar sana sering bilang ya, salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah jualan dalam jumlah yang banyak. Ya kan kita kalau ya nggak tahu ya, karyawan mungkin kalau gaji bulanan ya mungkin susah untuk utangnya. Salah satu caranya ya jualan. Jualan apa? Jualan produk yang dibutuhkan. Produk lunas utang. Apa sih produk lunas utang? Produk itu memang sangat dibutuhkan, benar nggak sih? Di luar sana. Dan salah satunya supaya dapat besar itu marginnya harus besar. Marginnya harus gede. Dan mudah dijual. Nah ini ada di produk lunas utang. Nah jadi caranya sudah diajarin nih di Facebook Ads lunas utang. Produknya juga disediakan. Mau produk yang murah, 30.000 bener ya. Sama produk yang agak mahal ya. Ada yang 100.000, Ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000 gitu ya, tergantung. Jadi semakin besar harga jualnya berarti marginnya semakin besar. Kita punya produk loh, bayar cuma 100.000, terus harga jualnya 1.900.000 sudah dapat untung. Oke, gitu ya. Dan itu dikemas dalam lunas utang. Oke, jadi sebenarnya kita itu bukan penentu rezeki orang-orang. Kita bukan seorang kaya raya yang bisa melunasi hutang semua yang ada, dan mungkin juga kita masih berhutang, hutang bisnis gitu ya. Tapi di sini ya, di program ini adalah kami ya sebagai kita sebut ya CEO subuh komunitas kita ya. Ini kita ingin orang yang ada di komunitas kita yang terlilit hutang itu mikirnya nggak mentok. Oh ternyata ada solusi yang cuma modalnya 30.000. Bisa dilakukan secara organik, bisa dilakukan juga untuk percepatannya dengan ads gitu ya. Ini adalah sebuah ikhtiar yang kebetulan melalui kami, dan kami juga berharap ya kita di sini sebagai wasilah lunasnya hutang orang-orang seluruh Indonesia dengan program ini ya.
walaupun tidak 100% ya, berapa persennya lah ya, sehingga juga menjadi apa namanya, ilmu yang bermanfaat ya, amal jariah ya buat kita, tetap yang menentukan Allah ya, kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa ya. Udah lumayan juga nih, hampir berapa ya? Itu jam berapa? 40 menit. 40 menit untuk bahas satu ini aja ya, satu program ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mas Dimas, terima kasih. Mas Lulas ya. Terima kasih. Jadi kita gabung. Iya. Saya ini apa ya? Boleh. Next apa? Ayo teman-teman. Apa nih? Yang komen. Kalau ada pingin apa pembahasan untuk Oh iya. Kalau Boleh. ada pertanyaan-pertanyaan atau apa nih mau dibahas apa di list aja nanti ya. List pertanyaan nanti kita bahas melalui LinkedIn ya, melalui Tapi jangan melenceng ya, kita hanya digital ya. Tapi kalau lunas utang oke lah ya. Lunas utang Kalau oke lunas lah ya. utang. Pokoknya kita nyambungnya ke digital semuanya ya. Sip. Oke, sip. Kita sudahi podcast kita. Solusinya jangan lupa apa namanya, like, subscribe, and share. Betul bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.